Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel Kipes Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menaikkan emosi murai batu ya teman-teman. Jadi cara menaikkan emosi murai batu ini perlu dilakukan oleh teman-teman murai batu mania ya, pokoknya kicau mania ya. Jadi bagaimana cara menaikkan emosi ini? Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kenapa emosi perlu dinaikkan? Supaya burung kita itu gacor ya, ketemu faktornya ya. Emosi itu harus dibarengi dengan birahi. Nah itu kemarin yang cara menaikkan birahi sudah saya bahas. Nah sekarang akan saya bahas yaitu cara menaikkan emosinya itu bagaimana. Yaitu yang pertama ya teman-teman, yang pertama yaitu selalu embun rutin ya teman-teman. Selalu embun rutin setiap hari, usahakan setiap hari. Untuk yang tidak sibuk dan tidak males, nah terutama itu ya. Kalau saya berangkatnya jam setengah 7 om, nah sebelum subuh diembunkan gitu ya. Jadi kita itu sebagai kicau mania nggak boleh malas ya, harus semangat dan harus sayang kepada burung piaraannya. Nah, gitu ya teman-teman, itu yang pertama. Terus bagaimana cara menaikkan emosinya ketika diembun kan dingin nah gitu ya. Caranya yaitu ketika diembun disandingkan dengan burung-burung kecil gitu ya. Jadi posisi murai batu ini di tengah gitu ya, diapit dengan burung kecil. Burungnya apaan om? Nah bisa kolibri, bisa ciblek, bisa lobet, bebas ya. Yang penting burung kecil. Kenapa sih harus burung kecil? Nah, jadi burung kecil ini akan memancing emosi daripada murai batu. Ya, teman-teman. Itu terapinya. Terus berapa lama terapi di branding dengan burung kecil? Lakukan 1 minggu. Nah, 1 minggu pertama ini lakukan tiap hari seperti itu ya. Ketika dibuka kerodong ya, ketika buka kerodong langsung didekatkan gitu. Jaraknya berapa meter? Nggak usah jauh-jauh ya, semeter aja cukup, setengah meter juga cukup ya. Ya semeter lah paling enggak. Kalau saya seringnya kalau yang emosinya nggak ada itu ya setengah meter udah saya tempel gitu ya teman-teman. Dan kalau di dalam rumah pun biasanya saya taruh tengah. Nah ada 3 burung kecil, nah, dia otomatis kan dikelilingi, otomatis dia emosi teman-teman itu. Nah kita pemberian EF nya rutin aja. Nah ketika sudah rutin, sudah enak ya teman-teman, nah itu nanti ketika di branding begitu dia emosinya itu naik. Nah, karena apa? Birahinya tersuplai dengan EF ya kan, terus emosinya disuplai dengan banyak burung kecil yang mengelilinginya, apalagi burung kecil tersebut gacor. Kalau bisa nah, teman-teman ya, untuk burung kecil pendamping itu tadi yang gacor, kayak kenari udah bunyi, ciblek juga udah bunyi gacor, terus burung lain misalnya lobet juga udah ngekek gitu kan, udah gacor lah intinya gitu. Terus kenapa sih harus gacor? Karena dia bunyi kan, kanan kiri bunyi, depan belakang bunyi, otomatis dia ngamuk teman-teman. Karena apa? Murai batu itu sifatnya teritorial, jadi penguasa. Jadi dia nggak mau disaingin oleh burung lain, otomatis dia akan, nah gitu ya. Terus ada juga cara ekstrim. Nah kalau ini tidak saya lakukan ya teman-teman, untuk meningkatkan emosi ini. Kalau yang satu ini sangat ekstrim dan itu menyiksa, zolim ya. Yaitu dimasukkan kandang umbaran, dikasih burung emprit misalnya gitu ya. Jadi dikejar-kejar tuh burung emprit. Itu nggak saya rekomendasikan ya teman-teman. Bisa tapi ini nggak saya rekomendasikan dan sebaiknya jangan dilakukan. Karena apa? Karena menyiksa burung lain. Gitu ya.
Gitu teman-teman. Untuk yang cara ini tadi, yang barusan itu tadi, sebaiknya jangan ya teman-teman. Dan saya pun tidak melakukan. Nah itu ya, saya tidak merekomendasikan, tapi ada yang melakukan itu. Tapi kalau saya sendiri tidak melakukan itu, dan saya harapkan teman-teman yang mengunjungi vlog saya jangan melakukan itu. Kasihan ya, gitu teman-teman. Itu langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ini jangan dilakukan. Udah, itu aja. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu lakukan penjemuran. Nah, kalau untuk meningkatkan emosi ini, penjemuran itu 45 sampai 1 jam ya, teman-teman. 45 sampai 1 jam. Lebih baik lagi kalau sambil diumbar. Jadi umbarannya ini di tempat yang panas ya. Jadi dia itu terbang-terbang. Nah, itu jadi dijemur sambil diumbar itu bagus banget. Jadi nggak perlu diumbar sendiri, dijemur sendiri, nggak usah. Kalau punya umbaran ya. Kalau nggak punya umbaran ya udah dijemur, buka kerodong mulai jam 9 sampai jam 10. Sejam cukup. Yang penting rutin, insya Allah bisa tercover untuk emosinya. Nah, itu dua cara itu tadi insya Allah ampuh ya untuk meningkatkan emosi. Nah, terus apalagi EF-nya untuk meningkatkan emosi. Nah, ini sebaiknya hanya digunakan pada waktu mau lomba ya teman-teman. Untuk EF ini saya rekomendasikan itu EF ulet Hongkong. Nah, ulet Hongkong ini untuk menciptakan emosi bagus, cepat ya. Tapi jangan buat harian ya. Kalau mau sesekali ketika di branding tadi emosinya kok nggak dapet gitu kan, nah itu boleh dikasih 2 ekor aja, 2 hari sekali dikasih 2 ekor gitu. Taruh di pagi waktu di embun, pas di branding ya, disandingin sama burung kecil tadi. Nah itu kasih langsung kasih ulet Hongkong 2, udah gitu, dia langsung emosi nanti. Nah setelah itu terbentuk emosinya, kalau dalam waktu seminggu sudah terbentuk emosinya, ya sudah stop brandingnya tadi, langsung agak dijauh-jauhkan gitu teman-teman. Itu cara meningkatkan emosi yang saya lakukan ya, untuk murai batu saya, untuk burung kicauan yang saya miliki, supaya dia itu emosinya naik. Nah, kalau pemakan pur super feed otomatis dia emosi itu udah langsung up ya, kalau pemakai pur super feed. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai pur super feed udah enak ya teman-teman, udah pasti otomatis udah emosi tinggi. Nah, tinggal naikin birahinya gitu ya. Itu teman-teman ya. Apabila ada yang ingin bertanya, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, di vlog ini. Yaitu ya, kalau pemakan pur super feed otomatis sudah emosinya udah tinggi. Nah gitu teman-teman ya. Itu cara untuk meningkatkan emosi. Nah mandi ini, kalau mandi ini ya, mandi ini sementara kalau pemakan low protein itu agak dijarangkan, misalnya 3 hari sekali gitu ya. Kalau pakai pur super feed ya udah ikutin maunya gitu ya, karena pur super feed ini emosinya tinggi. Itu aja ya teman-teman yang saya garis bawahi. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.